Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin qudamai syara'ihi bi ihsan ila yaumil din. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa tawbihi wa mardatihi. Nawaitu ala man nawahu salafus salih. Nawaitu ala man nawahu masyayikhuna fi tariqatin as-samadiyyatil 'aliyah. Nawaitu ala man nawahu masyayikhuna rahimahullah ta'ala ma akhadahu min sa'irin niyatis salihah fi hubbi man anzalta alaihi sir suratul fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita bertemu di pertemuan yang kedua di mata pelajaran sesi ngaji Ulumul Quran. Kita menggunakan kitab Qawaidul Asasiyah fi Ulumul Quran yang ditulis oleh seorang muhaddits besar di abad ke-14 Hijriah, yaitu Abuya Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Nah, beliau ini sebenarnya marganya Ad-Dabagh, cuma jarang orang yang mengetahui marga beliau. Nah, sebenarnya marga Ad-Dabagh ini marga yang besar ya, karena berisi banyak para ulama dan orang-orang penting. Di antaranya salah satunya itu adalah Abuya itu sendiri. Kemarin kita sudah memasuki pada pembahasan Al-Makki wal Madani. Al-Makki wal Madani ini ulama berbeda pendapat mengenai pendefinisiannya. Setidaknya ada 3 jenis perbedaan pendapat di dalamnya. Ada 3 jenis perbedaan istilah. Yang paling masyhur adalah pendapat yang mengatakan bahwa surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Kanjeng Nabi hijrah. Jadi apa saja surat yang diturunkan sebelum Kanjeng Nabi hijrah itu namanya surat Makkiyah kalau menurut pendapat yang pertama dan pendapat yang paling masyhur ini. Lalu yang kedua ada Madaniyah. Madaniyah ialah ma nazala ba'da. Surat yang diturunkan setelah Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Jadi fokus pada definisi ini dilihat tidak pada tempat diturunkannya, tapi fase hijrahnya Kanjeng Nabi. Kalau turunnya ayat itu, turunnya surat itu sebelum fase hijrahnya Kanjeng Nabi, itu dinamakan surat Makkiyah. Dan surat yang diturunkan setelah Kanjeng Nabi hijrah, fase Kanjeng Nabi hijrah, itu namanya surat Madaniyah. Dan menurut beliau, pendapat ini adalah huwa al-asahhu fi ta'rifihima, adalah pendapat yang paling sahih di dalam pendefinisian surat Makkiyah dan Madaniyah. Itu adalah pendapat yang pertama. Lalu pendapat yang kedua, di sini disebutkan annal Makkiyah ma nazala bi Makkahal Mukarramah walau ba'dal hijrah. Kalau menurut pendapat yang kedua, surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Makkah, meskipun surat itu diturunkan setelah hijrah. Jadi fokus dari definisi ini adalah tempat diturunkannya surat tersebut. Dan surat Madaniyah adalah ma nazala bil Madinah al-Munawwarah, surat yang diturunkan di kota Madinah. Fama nazala fil asfar la yutlaku alaihi Makki wal Madani wala Madani bal yuqalu lahu safari. Nah,
Akan tetapi kemudian di dalam definisi yang kedua ini akan lahir jenis surat-surat yang lain, seperti jenis surat safari dan surat hadori. Kemudian selain surat safari dan hadori, ada juga surat yang namanya surat laili wan nahari. Dilihat dari waktu diturunkannya surat itu. Apakah diturunkan waktu malam atau waktu siang. Juga dilihat dari musimnya. Ada yang surat soifi dan juga surat syatani. Surat yang diturunkan ketika musim panas atau surat yang diturunkan di musim dingin. Jadi kalau memakai pendapat yang kedua, akan ada perkembangan istilah-istilah di dalam jenis-jenis surah. Itu adalah pendapat yang kedua. Dan pendapat yang ketiga ialah annal makiyah ma waqa'a khitoban li ahli Makkah dan Mukarramah. Jadi di ahli Makkah dan Mukarramah. Kalau menurut pendapat yang ketiga, surat yang jenisnya makiyah adalah surat yang di dalamnya berisi pembicaraan mengenai orang-orang penduduk Mekah. Begitupun surat Madaniyah. Jadi kalau menurut pendapat ketiga ini, surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan yang fokus pembicaraannya kepada ahli Madani. Nah, kalau dilihat dari pendapat yang ketiga ini, berarti fokusnya ayat tersebut, fokusnya jenis surat tersebut dilihat dari siapa yang menjadi isi pembicaraan di dalam surat tersebut. Dan itu adalah pendapat yang terakhir. Jadi mengenai Makiyah dan Madaniyah berisi 3 pendapat perbedaan ulama ini. Dan yang paling masyhur dan yang paling sahih adalah pendapat yang mengatakan bahwa surat Makiyah adalah surat yang diturunkan sebelum fase hijrahnya Kanjeng Nabi, dan surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah fase hijrahnya Kanjeng Nabi. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Al-hadariyu was-safariyu. Al-hadariyu was-safariyu. Utawi iki iku jenis surat hadori dan surat safari. Jadi, apa itu surat hadori dan apa itu surat safari? Berarti jenis definisi ini adalah pengembangan dari pendapat Maki Madani yang kedua, yang dimana mengatakan bahwa surat itu dilihat dari di mana dia diturunkan. Di sini dijelaskan wal hadoriyu, anapun surat al hadori, ikuma surat nazala kang temurun opo surat fil hadori ing dalam waktu hadir Kanjeng Nabi. Maksudnya hadir Kanjeng Nabi ku waktu di mana Kanjeng Nabi mukim di desanya atau mungkin di kampung halamannya, artinya Kanjeng Nabi tidak dalam melakukan perjalanan. Itu dinamakan surat Al-Hadori. Was safariyu, anapun surat safari, iku surat nazala kang turun opoma fis safari ing dalam perjalanan. Jadi yang dinamakan surat safari adalah surat yang diturunkan ketika Kanjeng Nabi sedang dalam melakukan perjalanan. Wa ammas safariyu, anapun utawi surat safari, falahu maka iku keduanya surat safari amsilatun utawi contoh. Minha iku setengah saking contoh ayatut tayamumi allati fi suratil Maidah. Di mana contohnya itu adalah ayat surat di dalam surat Maidah yang menerangkan tentang tayamum. Suratnya Vin? Masih ingat ya suratnya? Wa in kuntum Wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahdum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraju walaki yuridu yutahhirakum. Jadi ayat ini adalah ayat yang membicarakan mengenai dibolehkannya tayamum. Kalau tidak salah, ayat ini berbicara mengenai suatu peristiwa di mana Sayyidah Aisyah, istrinya Kanjeng Nabi, garwane Kanjeng Nabi, itu kehilangan kalung di tengah perjalanan.
Di tengah perjalanan Sayyidah Aisyah itu kehilangan kalungnya. Akhirnya beliau matur maring Kanjeng Nabi bahwa kalungnya itu hilang. Dan kemudian Kanjeng Nabi menyuruh sahabatnya untuk mencari kalung tersebut. Lah dilala nih pada waktu Kanjeng Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk mencari kalungnya Sayyidah Aisyah itu di tempat yang tidak ada airnya. Akhirnya para sahabat itu gremeng-gremeng atas apa kehilangan kalungnya Aisyah itu bukan karena disuruh Nabi ya, tapi kehilangan atas kehilangan kalungnya Aisyah. Karena mereka itu tidak punya banyak air. Gitu. Sampai gremeng-gremengnya para sahabat ini didengarkan oleh ayahnya Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah, yaitu Sayyidina Abi Bakar. Kemudian Sayyidina Abi Bakar itu mengingatkan kepada Sayyidah Aisyah, ya kalau pengen berhenti jangan di tempat yang tidak ada airnya. Akhirnya turunlah ayat ini, ayat yang membolehkan untuk tayamum. Jadi pas subuhan, Kanjeng Nabi dilalai orang nemu banyu. Akhirnya bingung. Nah, ketika bingung Kanjeng Nabi turunlah ayat ini diperbolehkannya adanya tayamum. Jadi ini ayat ini yang ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah itu merupakan salah satu ayat. Ini Aidah juga, Al-Maidah juga ya, Vin, ya? Iya, ini surat Al-Maidah juga yang sama membicarakan tentang tayamum dan ada dalam keadaan safar, Kanjeng Nabi safar. Fa innaha maksudnya ayat iku nazalat temurun bima halin kelawa ing dalem sujining panggonan yusama kang diarani bizatil jaisi kelawan aran zatil jais. Wahia utawi zatil jais iku waro azil hulaifa. Itu ada di belakang tempat yang namanya Zulhulaifa. Nah, Zulhulaifa ini sebenarnya sudah masuk ke dalam apa kota Madinah, akan tetapi masih jauh. Wakilah dan dikatakan bil Baida. Kanjeng Nabi waktu itu ada di tempat yang namanya Baida. Wahia utawi Baida iku tali Zal Harifah. Itu dekat dengan tempat yang namanya Zal Hulaifah. Nah, Zal Hulaifah itu bil Qurbi minal Madinah. Dekat dengan kota Madinah min tariqin Makkah, dari jalannya kota Makkah. Ayat ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah itu merupakan jenis ayat safari karena diturunkan ketika Kanjeng Nabi dalam perjalanan. Wa minha dan iku lan iku setengah saking ayat suratul Fatah utawi surat Fatah. Nah, salat kang temurun apa suratul Fatah fi sya'nil Hudaybiyah yang dalam peristiwa sebelum Hudaybiyah fi qira'il khumim. Jadi kalau kata guruku sekarang apa nama-namanya itu ubah kabeh. Jadi Qur'ul Khomim ya apa, Bu? Tapi sekarang sudah apa namanya itu sudah berbeda semua. Tapi yang jelas Qur'ul Khomim itu adalah wadin, suatu lembah bainahu kang iku ing dalam antarane wadin wa bainal Madinah nahwa mi'atin wa sab'ina mailan. Iku jaraknya itu 170 apa nih milan mile. Jadi antara Qur'ul Khomim dengan kota Madinah itu jaraknya sekitar 170 mil. Wa bainahu wa baina Makkah nahwa salasina. 30 apa nih milan jaraknya. Cari jaraknya itu 30 mil. Kalau dari Qura'ul Khomim ke Mekah jaraknya itu sekitar 30 mil. Wa min Uswan ilahi salah satu amyal. Dan kalau dari tempat yang namanya Uswan jaraknya itu sekitar 3 mil. Nah, ayat yang turun mengenai apa? Ayat yang turun di suratul Fatah itu adalah ayat yang termasuk ke dalam jenis surat safari. Karena Kanjeng Nabi pada waktu itu ada di suatu tempat yang dekat dengan Qura'ul
Qamim, yaitu suatu lembah yang ada di antara Mekah dan Madinah. Wa amsilatul hadori, adapun jenis surat hadori, contoh dari surat hadori, iku katsiratun, ada banyak. Dikaunihi krono kahanane surat hadori, karena kahanane al hadori, iku al aslu, kang asal. Fala yahtaju, maka ora butuh ila tamtil liwuduhi krono jelase jenis surat kang al hadori. Kalau di Al-Itqan fi Ulumil Quran, salah satu contoh dari surat Hadori itu surat yang wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla itu. Wa ij'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Wa ij'alna lan ing dalem nalikane dadi no sapa kita al baita ing kota Mekah. Masabatan, tempat untuk berkumpul, wa amna, dan tempat yang aman, wattakhidhu lan dadikna sapa sira kabeh maqama Ibrahim musalla, ing maqame Nabi Ibrahim musalla dadadiaken tempat untuk sholat. Karena ayat ini itu diceritakan asbabun nuzulnya itu ketika Kanjeng Nabi ada di kota Mekah. Nah, berarti kalau Kanjeng Nabi ada di kota Mekah, Kanjeng Nabi ada di kampung halamannya. Maka ayat ini termasuk ke dalam jenis surat Hadori. Karena Kanjeng Nabi ada di Mekah, dan Mekah merupakan kampung halaman Kanjeng Nabi. Nah, ketika Kanjeng Nabi tawaf, itu Sayyidina Umar nanya ke Kanjeng Nabi, ya Nabi, apakah ini makom Ibrahim? Kemudian Kanjeng Nabi jawab, nah, ya benar. Terus Sayyidina Umar usul. Itu cerita lagi ya. Jadi kebanyakan surat itu turun karena usulannya Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar itu banyak usul yang kemudian usulnya itu menjadikan turunnya suatu ayat, ya, termasuk salah satunya itu ayat ini. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musholla. Sayyidina Umar usul kepada Kanjeng Nabi, kenapa enggak kita jadikan aja makomnya ayah kita ini, makomnya Nabi Ibrahim ini, petilasan ya, makomnya jadi arti no makbaro, kuburan, tapi petilasannya Kanjeng Nabi Ibrahim ini sebagai tempat sholat. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musholla. Kemudian barulah ketika usulnya Sayyidina Umar turunlah ayat wa id ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattakhidhu mim maqami Ibrahim musholla wahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Itu definisi dan sedikit penjelasan dari jenis surat yang sifatnya al-hadori dan juga jenis surat yang sifatnya as-safari. Lalu selain al-hadori dan as-safari, di sini Abuya Muhammad Al-Maliki menjelaskan juga mengenai jenis surat yang lain. Ada yang namanya al-laili wan nahari, was-saifi wasyattani, wasyatta'i, wasyatta'i, wasyatta' itu musim dingin. Wayang kosimu aidon lan kebagi ugo bi'tibaris zamani kelawan memilangaken zaman ila laili wan nahari maring pengilan rino. Dan juga surat itu dibagi, dihitungkan berdasarkan waktunya. Apakah waktunya itu, waktu diturunkannya surat itu pada waktu malam atau waktu siang. Wasoifi wasyata, wasyata, apakah di musim panas atau asyata'i, atau di musim dingin. Wa amsilatun nahari kathiratun, utawi contoh surat kang jenis nahari iku kathiratun ono akeh. Li'annahu krana stune an-nahar iku al-aslu. Jadi banyaknya surat itu turun ketika waktu siang. Wa ammal lailu, anapun jenis surat kang al-lail, famin amsilatihi lan iku setengah saking contoh suratul lail. Apa
contoh al-lail ayatun tahwilil kiblah. Ayat perubahan kiblat. Sing qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li apa syatrah terus apa ini Bin? Li'alla yakuna, Li al oh bukan itu. apa itu? قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Nah, kemudian ini lanjutnya itu kan seterusnya itu kan ayat yang ayat yang banyak diketahui banyak orang gitu. Fastabikul khairat gitu kan. Berlomba-lombalah kebaikan. Sebenarnya fastabikul khairat itu berlomba-lomba dalam kebaikan itu berlomba-lomba dalam merubah arah kiblat. Jadi berlomba-lomba mengikuti perintah Allah yang diturunkan pada kanjeng Nabi dalam hal perpindahan kiblat. Nah, ayat perpindahan kiblat ini turun ketika kanjeng Nabi pada waktu malam itu sedang merenung. Jadi kanjeng Nabi itu biasa merenung melihat ke langit mengharapkan arah kiblat yang tadinya mengarah ke Masjidil Aqsa itu dipindahkan lagi ke Masjidil Haram. Karena sejatinya itu Masjidil Haram itu adalah kiblatnya kaum muslim sebagai pembeda dengan Bani Israel yang tidak mau mengikuti kanjeng Nabi pada waktu itu. Wa min amsilatis saifi lan iku setengah saking contoh surat as-saif ayatul kalalah utawi ayat kalalah. Ayat kalalah itu ayat faraid. Jadi ayat kalalah itu jika suatu anak seorang sudah tidak punya ahli warisnya lagi itu gimana? Nah, itu namanya ayatul kalalah. Wa hiya qauluhu ta'ala yastaftunaka qulillah yuftikum fil kalalah ila akhir ayat. Nah, itu termasuk ke dalam surat yang as-saif, surat yang diturunkan ketika musim panas. Wassamaha lan den arani juga ha ing ayah. Sop wasama lan ngarani ha ing ayah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayatis saifi kelawan ayat as-saif. Kama kaya barang sabata kang wis tetep fi sahih Muslim ing dalam kitab sahih Muslim. An Umar radhiyallahu anhum saking sahabat Umar radhiyallahu anhu. Sahabat Umar itu nakon mengenai kalalah dan kanjeng Nabi mengucap bahwa ayat ini adalah jenis surat ini adalah jenis surat jenis surat namanya itu as-saif. Kanjeng Nabi menamakan surat ini menjadi surat as-saif. Wa min amsilati syata'i lan iku setengah saking contoh surat kang bangsa syata'i surat yang turun ketika musim dingin qauluhu ta'ala utawi pengendikane Allah ta'ala fi suratin nur ing dalam surat nur innalladzina ja'u bil if ayat mengenai ifk iku termasuk surat yang turun ketika waktu musim dingin. Karena turunnya waktu musim dingin, maka dinamakan dengan surat Asy-Syata'i. Fafis sahih lan iku ing dalam kitab sahih. An Aisyah saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha annaha surat iku nazalat temurun fi yaumin syatin ing dalam dino syatin kang banget atise. Jadi kembali pengembangan jenis surat kemudian itu ada banyak macamnya. Jadi tidak hanya ada makiyah dan madaniyah. Ternyata ada juga yang namanya al-khadori was safar. Itu dilihat dari kanjeng Nabi apakah beliau sedang mungkin di kampung halaman beliau atau sedang ada di dalam sebuah perjalanan. Juga dilihat dari turunnya ayat itu di waktu malam atau siang. Kalau di waktu malam itu namanya surat laili. Kalau di waktu malam namanya surat an-nahari. Surat nahari ini menjadi surat
kebanyakan surat itu turun di waktu siang. Lalu selain laili dan nahari, ada juga jenis surat soifi wasyata'i. Surat soifi berarti surat yang turun ketika musim panas, dan surat asyata'i adalah surat yang turun ketika musim dingin. Awwalu ma nazal wallahu a'lam bishawab. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas masalah awwalu ma nazal. Jadi membahas mengenai surat yang turun pertama kali dari kitab Quran. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Kamu matiin aja tadi.